Beb, aku kok nggak pernah hamil ya? Apa apa aku nih nggak bisa hamil ya? Aku sampai doanya mendingan aku hamil keguguran nggak apa-apa. So Iya, that doanya I know sampai I can conceive. betul. As a woman, kamu tahu kamu you can conceive dan nggak apa-apa gitu, nggak ada gitu. Hai, welcome to Ngobrol Yuk. Iya, dan kali ini kita pastinya punya tamu-tamu yang pastinya selalu spesial dan punya cerita-cerita yang bisa memberkati kita semua para pendengar podcast Ngobrol Yuk ini ya. Oke, let's welcome Ko Alvin dan Ci Lucy. Mereka adalah salah satu ICL family di IFJF Surabaya yang sudah mengembalakan banyak sekali domba-domba. Banyak banget yang bergantung lebay. hidupnya. Enggak segitunya sih. Terus. Ya, welcome ya Ci. Ko thank you udah mau main ke Ngobrol Yuk dan Thank you pastinya sudah cerita-cerita sama kita di sini. Nah, Ko Alvin dan Ci Lucy pernah dalam masa penantian yang sangat lama, 8 tahun ya Ko ya? 8 tahun. Dalam menunggu seorang buah hati ya untuk lahir di keluarga kecil ini. Sekarang udah umur Sudah ada 2 tahun 8 bulan. 2 tahun Udah mau 3 tahun. Nah, Ciko, apa sih yang kalian lakukan pada masa-masa itu? Apa sih struggle terbesar pada waktu masa penantian itu? Especially menunggu seorang anak nih. Jadi meritnya berapa lama? Mungkin kalau boleh Merit tahun ini kita berarti udah masuk ke tahun ke-11. tahu. Tahun ke-11. 11 tahun, iya. Mungkin ya 8 tahun buat orang-orang ada yang bilang itu lama, ada yang bilang mungkin nggak lama karena aku tahu juga banyak yang lebih lama lah. Cuman buat kita berdua 8 years cukup lama lah ya. Terus kamu selama 8 tahun menunggu itu apa yang paling kamu struggle apa yang kamu paling berasa sih, Beb? Kok ini malah ganti ya? Ini ganti hostnya. Oh, salah ya. Hostnya yang ketiga. Sekarang kita hindari pertanyaan itu kayaknya. Pinter di Hebat ya caranya. Pinter ya. Oke, aku Bagus mulai dulu deh ya, kalau enggak. nah. Jadi selain 8 tahun itu, selain waktu itu kita menunggu buah hati, sebenarnya juga tahun 2000, kita married tahun 2014. Tahun 2016 itu kerjaanku lagi struggling. Terus pokoknya aku ditempatkan di Jakarta. Jadi kita pindah ke Jakarta. Awalnya aku sendirian yang berangkat dulu, ngekos. Terus selang berapa bulan, si Lucy tak ajak ke sana. Terus habis itu pokoknya akhirnya entah gimana ceritanya kita menetap di Jakarta for How long? lumayan 4 4 years. tahun ya. Iya 4 tahun, 5 tahun. Jadi kalau yang nggak pernah lihat kita, mungkin kita hilang Missing di those iya. period gitu Tapi kita ya. nggak benar-benar hilang karena kita tertanam di IFJF Sarbini waktu itu. Nah lucunya, jadi ketika kita menunggu 8 tahun itu dengan semua yang tidak pasti, dengan semua yang uncertain, kita take joy dari ya pelayanan di gereja. Terus kita kan tiba-tiba kita jadi anak ibu kota kan. Asik. Ternyata di ibu kota tuh seru juga gitu. Walaupun uangnya keluarnya juga seru gitu. Anak jaksel. Bayangin kita kalau ke gereja karena IFJF Sarbini itu di mall. Jadi bayarnya jam-jaman. Parkirnya. Parkirnya. Jadi kalau aku pelayanan, kita kalau pelayanan latihan pagi. Iya, latihan pagi gitu ya, jam 6 kali. Pokoknya keluar mall, keluar siang tuh goban aja udah 50.000 gitu. Buat parkir doang. Buat parkir doang. Parkiran Jadi kayak nih. wow, ke gereja mahal ya gitu. Kalau di sini kan cuma sekali masuk. Anyway, waktu itu terus jadi kayak kita aku pelayanan, Cilusi juga pelayanan di Kids, meneruskan pelayanan kita masing-masing lah yang dari Surabaya. Tapi aside from that, yang lucunya adalah di sana itu waktu tahun 2016 ya. Waktu kita di sana itu aku merasa ada sedikit perbedaan antara IFJF Sarbini dan IFJF Surabaya. IFJF Sarbini itu lebih banyak bukan orang tua, lebih umurnya Elder. apa ya? Senior. Enggak juga. Iya kali ya. Kalau di sini kan semuanya kan pro-M gitu. Di sana tuh ada pro-M-nya. Cuma waktu kita datang tuh pro-M-nya tuh belum menyatu kali ya. Maksudnya masih sendiri-sendiri. Jadi abis pulang gereja, di sini ada pro-M di sini. Tapi kayaknya mereka semua tuh belum ada yang Komunitas menyatukan. satu Nah, gitu ya. nah waktu itu kebetulan ada temanku satu dari IFJF Seattle, satu couple. Boleh sebut nama sih, nggak usah ya? Hah? Boleh Sebut nama nggak sih? Boleh Apa sebut. harus dirahasiakan ya? Enggak, tidak ada rahasia di antara Ya, kita. temanku namanya Tessa sama Mariska gitu. Mereka baru for good dari Seattle. Terus ketemu lu, bro, lu di sini. Terus kayak udah lah. Seru juga ya, ketemu. Kan mengenang masa lalu gitu. Terus habis itu di IFJF Sarbini ini kayak banyak anak seumuran kita nggak sih? Cuman kok kayaknya belum banyak yang
belum dikumpulin gitu. Jadi kalau misalnya hari Minggu pulang ya udah makan Mencar sendiri, gitu. suami istri atau care sendiri gitulah. Tapi sejak mereka datang, terus kita juga pas lagi di Surabaya, yaudah yuk kita ngumpulin anak-anak yuk. Nah dari situ tuh asik tuh. Komunitasnya mulai komunitasnya komunitas YP namanya yang profesional. Beb, coba dong kamu cerita dikit dong tentang YP gitu. Oh, kalau YP itu kebetulan adik kita yang baru for good dari Shanghai, IGF Shanghai, dia juga lagi pulang. Ceritanya dia itu, singkat cerita tadinya dia tuh cuma mau ngurus visa untuk balik lagi kerja di Shanghai. Tapi somehow dia dapat pekerjaan di Jakarta yang membuat dia akhirnya, kita mikir kita cuma tinggal berdua, nih kasihan nih adik kita kalau tinggal sendiri. Akhirnya dia tinggal bareng sama kita gitu. Waktu tinggal bareng sama kita ya umur-umur dia juga umur-umur YP kan. Jadi akhirnya dia cuman kayak ngomong, boleh nggak aku iCare? Tadinya kita udah iCare family nih, kita udah ada berapa couple ya waktu itu? Tiga, terus tambah satu. Pokoknya kita dulu 4 couple. Berempat couple iCare family. Tapi akhirnya di hari yang berbeda, adik kita itu bikin iCare yang profesional di apartemen kita gitu. Nah dari situ makanya akhirnya kita kenal banyak anak-anak YP yang akhirnya manggil aku mama kos. Jadi anak kos saya yang saya pelihara hanya di waktu weekend. Nah zaman-zaman itu belum pandemi, jadi si Alvin itu sukanya sama board game tuh. Jadi anak-anak itu mama FIFA gitu lah ya. Iya udah kayak gitu. Jadi tiap Mama udah kayak home base begitu. Iya, home base yang Jaksel karena banyak di sana kan luas kan. Yang di daerah situ ya di tempat kita ya. Betul kan. Nah, itu the first iCare YP enggak ya sih? Wow. Jangan aku ngaku. Ntar tiba-tiba enggak. Ini dilihat orang lupa inget pokoknya. Iya. Sepertinya begitu ya. Gitu. Jadi mulai ngumpul-ngumpul di situ. Seru sih anak-anak. Kalau mau ngomongin struggle-nya di Jakarta, ya selain mahal tadi, mungkin kita waktu menunggu itu dinamikanya beda ya. Kalau kita hidup di Surabaya itu mungkin banyak family. Jadi kalau nggak hamil-hamil, belum punya anak, nggak nikah, apa itu kan semua pertanyaannya lebih panjang. Nah kalau di Jakarta itu kita kagetnya waktu kita belum punya anak tuh waktu itu berapa tahun gitu ya. Mereka tuh lebih chill, mereka tuh lebih yang kayak enjoy. Jadi kita mau ya. Jadi kita tuh kayak langsung wow, kayak ternyata it's okay gitu. It's okay to wait. It's okay. Nikah tuh gak harus punya anak langsung kok, meskipun kita rindu ya. Jadi di situ lebih less pressure. Terus ketambahan kita juga punya komunitas baru yang anak-anaknya istilahnya ya fun. Jadi kita ngakak-ngakak lah apa. Jadi mungkin struggle-nya bisa dibilang ke shifting gitu ya. Shift sedikit gitu ya. Wow. Nah tapi kalau misalnya tadi dalam masa menunggu tadi kan Cici kan sempat bilang kalau Surabaya beda dengan yang Jakarta. Dalam masa menunggu 8 tahun itu ada nggak kayak challenge yang paling kayak, ini paling susah dan paling sering attack-nya di sana gitu? Oke. Mungkin aku dulu ya. Boleh. Siap. Nah kalau di attack-nya di masalah itu ya kita obviously we are facing infertility ya kan. Jadi during those waiting season tuh bukan kita nggak berusaha. Kita berusaha. Awalnya aku nikah itu below 30. And then semua umurnya nih maksudnya. Habis gitu semua orang itu setahun 2 tahun nggak punya anak itu udah kayak mulai dipertanyakan kan. Nah untungnya kita pindah Jakarta tuh. Nah the concept of IVF itu very very far away from us. Karena aku merasa aku sempat dengar khotbahnya Pastor Jose seminar di gereja ini. Dia bilang semua itu indah masing-masing. Kalau saat kamu ini sekarang belum punya anak, mungkin indahmu tuh di situ. Nah, itu tuh kayak tertanam dalam di hidupku yang membuat aku tuh kayak mikir, kita belum punya anak itu emang indahku sekarang ini gitu. Yes, we did check gitu ke dokter. Gak ada apa-apa, semua normal, kita both of us normal. Jadi aku mikirnya, indahnya emang belum punya anak. Ternyata indahnya gak punya anak itu gak bertahan lama loh. Karena meskipun di Jakarta, tapi semua kan mikirnya, harus usaha nih, harus usaha. Akhirnya kita cek ini sampai umur 35 tahun, I turn 35. Semua kan baca aja udah ketahuan gitu kalau once women turn 35, the egg reserve udah gak bagus apa itu. Nah, dari konsep yang berpegang penuh dengan iman, indah dan segala itu, aku mulai tergoyahkan. 35 nih, harus mau gak mau IVF nih. Udahlah simpen dulu. Punya mindset itu yang cuman bikin
Soalnya kita udah ke dokter nih, kita udah ke dokter dan sudah promilnya tuh alami. Jadi basically you just get checked Natural and then gitu natural ya. lah, without medication and stuff. Nah tapi udah 35 kita berdua tuh ya udahlah IVF lah IVF. Just because kayak mikir daripada telurnya udah jelek nih gitu. Jadi kita waktu umur 35 dan kita masih di Yogyakarta, kita nggak ngerti buta tentang per IVF-an, cuman paham, oh ya IVF di Surabaya bagus tuh di klinik PIP itu ya kan. Kita coba tanpa harapan apapun, kita ya udah IVF aja. Oh ya bagus punya embrio 7 gitu. Tapi ditanam-tanam nggak ada yang jadi. Nah baru tuh mulai Semakin iya doaku sampai langsung bilang sama Alvin, Beb aku kok nggak pernah hamil ya, apa aku nih nggak bisa hamil ya. Aku sampai doanya mendingan aku hamil keguguran nggak apa-apa, so Iya, that doanya I know sampai- I can conceive. Betul. As a woman kamu tahu you can conceive dan nggak apa-apa gitu, Kayak- nggak ada gitu. Sampai doa kayak tuh secure-nya salah kayak itu gitu. Sebentar diperjelas dulu biar yang nonton juga nggak bingung. Maksudnya tuh gini, kalau misalnya orang pernah hamil terus kemudian keguguran, paling enggak kan, oh berarti aku memang bisa hamil. Bisa. Iya. Nah sedangkan Lucy sebelum hamil Anya, anak kita by the way, dia tuh nggak pernah hamil sama sekali. Jadi kan dia kan question kayak, loh aku ini bisa hamil nggak sih? Makanya dia tuh sempat, nah ini tuh juga yang memicu pertengkaran kita. Yap. Karena dia selalu ngomong, Beb aku mending hamil terus keguguran. Beb kamu nggak boleh ngomong gitu. Berapa banyak orang di luar sana yang keguguran tuh sedihnya minta ampun. Iya, I know, Tapi iya. karena Lucy cuman mau proof aja bahwa dia tuh bisa hamil, I don't mind keguguran. Sampai kita tuh sering ya berantem tentang hal itu gitu loh. Iya, Oke, bener. boleh lanjut. Iya. Ya mungkin ya sampai doa-doa aku tuh salah, sampai kayak banyak banget lah konsep-konsep yang salah di masa menunggu itu yang bikin aku akhirnya aku kira IVF tuh pasti jadi punya, karena zaman itu kamu IVF aja anaknya pasti kembar. Kamu IVF aja, kamu nggak apa-apa kan, kamu sehat kan. Jadi ternyata setelah IVF pun nggak jadi gitu. Jadi sempat berarti ya mencoba IVF ini. gitu Iya, ya? di saat aku umur 35. Dan itu gagal. Jadi bermodal dari yang beriman-iman anti IVF, karena kita beriman dan kita percaya bahwa Tuhan pasti kasih kita, sampai akhirnya kita kayak ya udahlah coba aja, nggak ada salahnya gitu. Jadi kita hidup di Jakarta, kita pindah ke Surabaya hanya untuk IVF. Habis gitu nggak jadi, 2 kali tanam kita nggak jadi. Terus langsung deh kita kayak mikir, oh berarti there's something wrong with us loh. Soalnya IVF aja nggak jadi loh. Yang orang-orang bilang Pasti Jadi yes. chance-nya besar. Chance-nya Iya. besar, ternyata nggak jadi gitu. Nah di situ tuh di saat itu, tapi aku juga kayak mikir, oh nggak apa-apa lah, karena bermodal aku tuh juga dulu pernah pelayanan, kalau pas Surajan pelayanan tuh loh, para eye care leader kan disuruh maju untuk didoakan. either doain, catetin atau apa. Aku tuh mendengar satu pasang berdoa itu, Pak Surajan tuh ngomongnya setiap bulan di saat kamu datang bulan, kamu nangis dan kamu marah sama Tuhan gitu. Nah itu aku masih single, eye care leader masih single. Terus aku kayak mikir, ngapain nangis-nangis? Bulan depan dicoba lagi kan bisa. Makanya it's just a month away gitu, kayak it's that simple. Karena aku mikir ya udahlah kalau nggak ada apa-apa. Ternyata once you face that, Beda ya. ternyata yang Ya, ditangisin itu yang terjadi di hidupku gitu. Jadi aku kayak merasa, oh iya ya, struggle punya anak itu bener-bener kayak perjalanan iman yang istilahnya aku sering banget ngomong tuh, kayak aku tuh berjalan di lorong gelap, like a very dark tunnel without, nggak tahu nih ujungnya tuh di mana. Aku nggak pernah lihat cahaya, kelihatannya cahayanya di situ, tapi once aku di situ IVF gagal gitu. Jadi ya mungkin yang aku rasain sebagai perempuan itu ya. Jadi kayak di tengah-tengah aku, ya kita masih pelayanan, kita masih punya teman-teman yang sehat, kita punya komunitas yang sehat. Tapi di saat malam sendirian, sunyi melanda, Aku udah ngorok. Dia udah ngorok. Kok bisa dia ngorok ya? Jadi dulu kita tuh kan menunggu anak dan menunggu financial breakthrough kan. Wow, Nah, double ya. Nah kalau pikiran gua kan, ya As kesusahan a sehari husband, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Siang gue mikir keras, malam tidur gitu. Nah dia enggak, malam tuh nggak bisa tidur, Jalan kepikiran terus. Iya, terus dia sama cara bedanya. terus dia mikir, Iya. "Men, kita nih masih dalam situasi gini, kalau tidur, ya kalau nggak tidur besok nggak bisa mikir lagi dong kan gitu kan." Cuman gini, kalau aku boleh ngomong, at least ini buat Lucy ya. Aku nggak ngomong semua cewek punya pikiran seperti ini, tapi
buat Lucy nggak punya anak at that time, maksudnya nggak punya anak itu sama dengan kalau cowok tuh kayak nggak punya kerjaan, ngerti gak sih? Kayaknya tuh ultimate goalnya belum tercapai, walaupun aku tahu bahwa ultimate goal kita hidup di dunia ini Tuhan ciptain kita bukan punya anak, bukan punya kerjaan, enggak. Cuman at that time buat Lucy tuh merasa aku ini belum complete gitu loh. Kalau misalnya aku tuh belum punya anak. And again memang banyak yang bilang kan kita kan selama-lamanya itu juga dengerin khotbah, dengerin orang, dengerin mentoring apa. Loh, kita ini kan harus whole dulu. Anak itu nggak bisa complete kita loh. Iya, ngerti. Anak nggak ada anak tuh kita tetap whole, kita tetap aku tuh sering ngomong sama dia bolak-balik, "Beb, kamu nggak punya anak, it's okay. Kita lo happy berdua. Iya. Kita lo mau kemana-mana enak. Mau apa aja bebas, nggak ada gampang. Tapi ya emang tetap yang Lucy rasain saat itu bukan kekosongan ya, bukan kosong. Ya kayak ada yang kurang. I wanna have a child aja gitu. Enggak. Bottom line is aku tuh suka anak. Aku tuh Ah, suka iya, anak iya, kecil. iya, That's iya. why pelayananku di iKids. iKids, Aku iya, benar. sebelum ngerti pelayanan dulu juga aku tuh sama anak kecil suka. Telaten Aku tuh banget. telaten gitu. Jadi kayak facing this itu kayak berasa Susah kayak, banget. wow, ternyata punya anak nggak gampang gitu ya. Makanya Alvin bisa ngomong, for Lucy punya anak tuh sesuatu. Kalau buat dia tuh selalu ngingetin kita kayak it's okay ya. Kan kita nikah itu berdua. Kamu lu nggak punya, kamu nggak kasih aku anak tuh nggak apa-apa. Dia tuh selalu ngomong kayak gitu. Terus aku yang lebih marah. Aku kayak, nggak mau lah, nggak mau aku nggak punya anak gitu. Jadi waktu susah pekerjaan lagi seret-seretnya, di situ juga kita tuh habis-habisan buat punya anak gitu. Jadi uangnya yang uang tersisanya kita itu tuh buat tabungan IVF kita, dan tidak jadi juga, iya. ya kan? Jadi semua itu bisa dibilang kita tuh mengesampingkan semuanya. Yang penting promil. Jadi setiap bulan kita harus ke dokter dengan berapapun biayanya. Kita tuh kayak mikir gak apa wis. Pokoknya kita rela gitu. Tapi buat yang lain-lain ntar dulu gitu. Karena fokusku adalah punya anak gitu. Sampai akhirnya aku turn 35 itu dan itu pun aja udah nunggu 6 tahunan ya kita ya baru mau IVF. Jadi semua orang udah pada ngomongin tuh yang kayak iman boleh, tapi ya tanpa perbuatan tuh kosong gitu-gitu. Padahal menurutku IVF itu kayak Cuma semua sarana. dibuat apa gitu-gitu loh, kayak sampai sering nanya-nanya emang biblical ya IVF kayak gitu-gitu. Ternyata setelah menjalani IVF pun juga butuh Tuhan loh. Yes. Itu embrio bisa tumbuh tuh kalau nggak Tuhan yang kasih kehidupan yang enggak. Udah jadi pun yang grade-nya paling bagus pun kalau lu ditanam Tuhan nggak kasih nempel, Ya nggak nempel. nggak nempel, nggak jadi gitu. Jadi from there jadi aku juga belajar. Oh ternyata dulu tuh aku terlalu nggak mau IVF. Blind faith nggak sih? Maksudnya kita Iya, tuh kayak kadang-kadang kita punya iman tuh kayak udah pokoknya Tuhan yang kasih. Iya. Tuhan pasti sedia. Waktunya Tuhan yang terbaik. Terus Iya. kita nggak ngapa-ngapain. Ya nggak bisa juga dong. Iya. Kan kita harus do our homework. Maksudnya iya waktu Tuhan yang terbaik. Iya Tuhan udah mengatur segalanya. But remember that kita juga punya free will kan. Bahwa kita juga harus melakukan juga. Harus do our job lah ya. Istilahnya gitu. Iya. Apa yang Koko sama Cece lakuin waktu dalam masa yang kayak udah finansialnya udah bisa-bisa nih, itu juga secara kan anggapannya kata Koko kan tadi kan sebagai cowok di attack di kerjaan, yang ini kena juga tentang masalah anak. Terus what you guys doing untuk bisa ngelewati that season gitu? Pernah nggak sih kayak mungkin marah sama Tuhan atau kayak questioning marah God? each other yang ada aku dimarahin terus. Iya. Ya kan gini. Of course. Kamu dong. Kan of course kita sebagai cowok ya kita harus provide. Iya, Ya, iya. at the time memang kerjaan lagi seret. Oke lah. Aku kayak berusaha untuk ini itu, cuman aku selalu kayak merasa kurang. Ya maksudnya Cilusi at the same time maksudnya baik. Ayo kamu you gotta do something. Maksudnya ayo kita cari ide. Masa kita istilahnya cuman menunggu dan berdoa doang kan nggak bisa kan. Jadi ya at the time oke lah yuk kita coba ini coba itu. Pokoknya harus berusaha. Dari aku berusaha untuk bisa at least di kerjaan ini dapat tambahan whatever. Tapi at the same time kita juga ya kalau ada uang ya kita ke dokter, kalau nggak ada ya kita coba natural dan lain sebagainya gitu sih. Cuman memang ya at that time kita berdua itu sebagai suami istri secara pernikahan kita dicobai banget, bukan dicobai, Challenge. karena kita pasti dikit-dikit pasti kita sewot-sewotan gitu. Lucy tiap malam gitu misalnya dia lagi lihat Instagram gitu kan.
Jaga hati, Beb, udah dikorbanin kemarin. Jaga hati. Instagram itu bagus sih guys ya buat Jualan. buat jualan, buat sumber informasi, tapi bahaya juga dengan comparison trap. Karena ada time Lucy kayak beb lihatin. Jadi mulainya ini pillow talk di ranjang, enak padahal suasananya. Beb lihatin. Si A barusan married setahun. Udah hamil. Nah, sebagai cowok ada time aku diem. Soalnya aku bingung kalau jawab ntar takut salah ngomong, ya kan? Aku diem. Oh kamu diem sih? Oh iya. Tapi aku tuh selalu ngomong gitu. Kadang-kadang aku tuh malah memberi contoh kayak beberapa teman-teman kita, Beb, mereka aja loh udah sekian tahun belum punya anak, dan akhirnya mereka bilang, aku nggak mau nunggu selama mereka. Iya. Jadi aku nih selalu salah. Tapi kalau aku diem, kamu kok nggak komen sih? Jadi kayak Tuhan berikan aku wisdom supaya aku bisa ngomong dengan baik gitu. Kayak, tapi dimengerti ya. Tapi itu susah. Jadi kita sering banget berantem gara-gara hal itulah. Ya intinya kita hanya sampai Lucy jadi sensitif dalam hal itu gitunya. Aku juga sensitif dalam hal pekerjaan. Begitu udah ngomongin tentang duit dan anything, Lucy, terus aku juga udah mulai kayak ya udahlah apa sih? Aku juga jadi sensi gitu loh. Ya kita berdua at that time jadi lebih bukan sering berantem sih. Apa ya? Senggol bacok. Maybe. Tapi gimana sih kalian menghadapi pressure tersebut dari each other malahan kan? Iya, soalnya orang Jakarta kan chill kan. Iya. Dari luar malah nggak ada pressure gitu. Dari orang tua ya maksudnya pressure kan pasti ayo cepet punya anak gitu kan. Tapi dari each other kita. Iya, basically kita dari each other sih, dari luar nggak terlalu. Iya. Gimana kita bisa ini ya? Melewati itu. Pressure gitu. Berdoa dan berjaga-jaga setiap saat, tapi enggak. Apa maksudnya kayak diomongin kah atau cari mentor kalau kita ngomong nggak pernah. Ada mentor lah. Oh, mentornya dari FJ Surabaya by the way. Iya kan? Marriage mentor. Iya. Terus kita ikutan Simbis juga. Iya, sama mentor kita itu kan. Tapi di Jakarta juga ada lah. Oke. Tapi jadi, intinya memang butuh sih. Kita merasa kita berdua ini kan orang yang udah pelayanan lama, Kristen dari lahir, ICL, wah, bolak-balik, naik turun. Tapi bukan berarti kita ini kebal dalam hal apapun, dalam hal nggak usah ngomong yang tentang perselingkuhan dan lain-lain deh. Ya ini kita ngomong tentang kita ini menunggu anak, menunggu financial breakthrough, terus kita berduanya berantem itu waktu itu kita lumayan deep juga gitu loh, dan kita butuh waktu itu bantuan dari mentor lah. Jadi guys, nggak ada salahnya kalau kita tuh minta bantuan dari mentor gitu, walaupun kita tuh udah merasa sehebat apapun, sekuat apapun, sepintar apapun, tetap kadang-kadang komunitas dan mentor itu penting gitu. Ya, kayak itulah ya, dari kita berdua berdoa, terus juga dari komunitas yang sehat, karena waktu itu teman-teman semuanya tuh tiap hari hibur kita ya, anak-anak YP udah ya nggak apa-apa lah harus ngajakin Cilusi hangout whatever, terus kita jadi bukan lupa tapi kayak kita dikuatkan lagi, ya udah Tuhan kalau memang sekarang ini waktunya kita istilahnya menabur benih buat anak-anak ini, ya nggak apa-apa, kita happy aja. Jadi Tuhan memberikan itu ke kita untuk kita tuh bisa sibuk dengan mereka. Occupied, ya. Nah kalau misalnya itu kan momen-momen sulit nih, jadi pas akhirnya tahu hamil, nah coba dibalikan ke masa itu, kayak what happened, kayak how was your reaction atau gimana? Atau mungkin malam atau lo kayak ini beneran gak? Iya, tapi kalau aku sih gitu. Bener dah hamil. I mean kan nggak pernah hamil kan? Jadi ini natural? Enggak. Kita akhirnya IVF lagi. Tapi intinya waktu dengan edukasi yang lebih mateng gitu ya. Dengan klinik yang berbeda dan lain yang berbeda lah. Dengan posisi yang lebih berbeda saat itu, soalnya financial breakthrough-nya udah akhirnya breakthrough yang ini. Jadi mungkin ya lebih anteng dikit lah, lebih aman, lebih ini. Cuman bener-bener waktu tahu hamil, Beb, bener dah. Bener kayak aduh, nggak bisa di-describe sih. Terus dulu kan aku sering bilang sama dia kan, udah tenang aja, nggak punya anak nggak apa-apa. Pokoknya kita selalu berdua. Tapi begitu kita udah tahu hamil, terus fast forward udah punya anak tuh ya, aku nggak mau ngomong gitu lagi. Nggak, maksudnya aku nggak mungkin kayak oh iya kita nggak punya anak nggak apa-apa. Udah tahu the joy of having a kid tuh, wah, perasaannya nggak bisa digantikan gitu loh.
Dan apalagi anaknya cewek. Oh iya, well aku dari dulu pengen punya, apalagi mirip aku ya. Kalau double happiness. Menjawab pertanyaannya mereka, perasaannya Kamu. gimana? Ya kebetulan waktu itu tuh kita IVF lagi dengan Di modal tahun? yang di tahun 2021. Jadi COVID masih Ya, COVID. masih COVID tuh. COVID. Jadi kita ngabisin 7 embrio yang di klinik pertama itu nggak langsung habis. Jadi itu habisnya dalam 2 tahun. Karena apalah nunggu lah. Soalnya Kita bukan di it's klinik so yang itu, tiring. kan? Ya, kita nggak di klinik yang itu karena journey-nya IVF tuh ya udah ya tunggu 3 bulan gitu. Tunggu 3 Tahu-tahu kayak setahun begitu. lewat, Setahun 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 nggak berasa. Terus akhirnya singkat cerita kita harus waktu itu pandemi, when pandemic hits, kita pulang Surabaya karena kita mikir lebih sustainable di Surabaya lah, sudah rumah sendiri apa sendiri gitu. Plus memang waktu itu kan kerjaanku juga udah jalan di Iya, Surabaya. udah jalan di Surabaya. Akhirnya kita pulang Surabaya. Beberapa bulan akhirnya kita mulai jalan tuh, yang mulai buka dikit tuh. Dia harus ke Jakarta lagi. Udahlah yuk ke Jakarta lagi. Kayak harus kerjaan. Terus bermodal cuman dengan pokoknya hidupku itu isinya ke dokter fertilitas terus. Pokoknya semua dokter aku cobain, semua orang bilang apa aku cobain. Nah, itu tuh cuman kayak iseng-iseng. Kayak oh ya ini lagi balik Jakarta lagi nih. Nih waktu mau datang bulan. Pokoknya kalau pejuang 2 garis kuncinya adalah datang bulan hari kedua gitu. Jadi datang bulan hari kedua kita harus cari dokter. Akhirnya kita tuh cuman iseng kayak udahlah dulu ke sono lah, yuk coba gitu. Akhirnya ketemu di dokter, lancar banget Di Jakarta. di Jakarta. Karena dia harus ke Jakarta, aku ikut lagi. Ya udahlah pindah Cari dokter sementara, yang sana. cari dokter hanya karena datang bulan hari kedua. Akhirnya dokternya juga kayak oh bisa nih Bu, kita tes apa bla bla bla. Jadi itu Oktober datang ke dokter itu, aku Desember udah hamil di tahun yang sama. Wow, yang at that time tuh 2021. semuanya lancar lah. Semua dari lancar, awal. semua. Dokternya kita juga seret. Iya, kayak Kita nggak ngomel-ngomelan. Iya, terus kayak dia kayak bilang, Bu di sini tuh nggak embrio banyak ya, punya embrio 1 atau 2 aja itu udah bagus. Dan bener kita cuma punya 1. Terus kita ngomong, Beb kita dulu punya 7 aja nggak ada yang jadi. Gak ada yang jadi. Apalagi ini Wow. 1 gitu. Apalagi cuma 1. Terus kayak Iya. cuma 1. Iya, cuma 1 berarti. Dan ya? itu ada ceritanya sendiri lagi. Kita punya 1 tuh ya, aslinya punya 5, tapi yang bagus cuma 3 lah apa. Pokoknya setiap hari tuh kayak news iya after kayak news. miracle after miracle. Jadi embrio itu sedikit tentang embriologis. Aduh, Pokoknya embryologis. begitu jadiin 1 kan jadi embrio. Nah itu kita harus nunggu sampai 5 hari. Iya. 5 hari dilihat perkembangannya. Jadi walaupun jadi 5 pun kalau nggak berkembang ya nggak bisa. Nah sampai deadline hari ke-5 itu cuman tinggal 1 yang paling oke, dan itu pun tidak oke, tidak layak untuk ditanam sebetulnya. Kita tunggu ya Bu sampai besok. Terus dia udah nangis-nangis kan. Ya. Terus habis itu udahlah tunggu 1 hari lagi. Nah, waktu hari ke-6 kita berdua udah tegang-tegang. Itu aku lagi di luar, aku lagi meeting, dianya di apartemen. Terus aduh, gimana nih kok belum ada kabar dari kliniknya gitu. Terus tiba-tiba ditelepon ya. Iya. Kamu yang telepon kan? Jadi intinya tadinya mestinya ada 2, mereka nunggu 2 ini. Yang 1 good, yang 1 nggak good nih. Terus Bu tapi kita tunggu ya, karena kalau nggak ada inti selnya sama aja kita nggak bisa simpen. Akhirnya di hari ke-5 terakhir itu dia ngomong kita tunggu lagi ya Bu 6 jam. Jadi hari ke-6 sampai siang. Ternyata yang good, yang dia tadi bilang good itu nggak make it. Yang jelek ini tiba-tiba muncul inti selnya dan yang akhirnya disimpan, yang akhirnya jadi anak kita hari ini. Jadi kita tuh waktu mengalami itu tuh kayak kita kayak mikir udah bisa disimpan itu udah yang napasmu tuh lega. Ngerti gak sih kayak ternyata ada stage pertama ini udah terlewati gitu. Tapi nggak sampai situ kan mestinya, karena aku harus nunggu bulan depan untuk bisa tanam. Tapi udah jadi itu tuh ayo kayak mikir masih nanya Alvin, 7 aja nggak hamil. Ini 1 beneran tah. Jadi kayak kita tuh kayak nggak berani terlalu berharap, meskipun kamu harus punya iman. Ngerti gak sih kayak as a Christian kita tuh kayak diajar kayak, hah? Terus teman kita yang tadi Teh sama Rizka itu ya teman perjalanan iman kita lah. Dia yang selalu ngingetin kita gitu. Loh, bukannya punya iman itu harusnya no plan B faith, dia bilang kayak gitu. Ya kamu percaya sama Tuhan ya percaya sama Tuhan. Lu nggak usah mikir tuh 1 itu berapa nggak usah. Ya kalau imanmu sama Tuhan ya no plan B faith. Tuhan kalau ini buat aku, ya itu aku. Ya udah kita jalanin. Bulan depannya aku remove polip karena dokternya cuma bilang ibu kan nggak pernah terjadi kehamilan. Ini ada polip kecil nih. Polip tuh yang kayak di muka kita lah, kayak tumbuh daging kecil tuh loh, bukan jerawat gitu. Kita bersihkan aja untuk memaksimalkan
pelengketan, maksudnya nanti kalau ditanam gitu. Akhirnya bulan depannya aku hysteroscopy, Desembernya aku tanam gitu. Waktu tanam itu berhubung nggak katrok ya, nggak pernah hamil, jadi aku tuh disuruh bed restnya kayak bed rest total. Nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh apa. Jadi Di Jakarta itu berarti di ya? Jakarta Iya, dan menanti-nantikan soalnya. Dan untungnya tuh pandemi kan, kita nggak bisa kemana-mana kan. Jadi ya udah, aku bagaikan princess, nggak ngapa-ngapain, tidur, bangun, mandi, cuma sehari sekali ya, nggak perlu banyak-banyak. Pokoknya nggak ngapa-ngapain sampai 2 weeks wait itu 11 hari. Aku Untuk nempel apa enggak? Iya. 11 hari itu ngapain? Selain ngapain baca Alkitab tentunya. Waduh. Jadi baca Alkitabnya kalau cuman lagi menunggu ya. Enggak. Selain baca Alkitabnya nggak lama-lama, tapi bacanya tuh yang lain-lainnya. Kayak sign of early pregnancy, you know, kayak all the human thing can do itu, kayak kamu ketakutanmu tuh kamu lalui dengan membaca. Cewek tuh kayak gitu ya. Jadi semakin baca, semakin lu takut ya nggak Iya. sih? Betul, semakin Ingat. tahu, Semakin liar. semakin tahu Ingat semakin tuh, banyak baca, banyak takut. Sedikit baca, sedikit takut. Nggak baca, nggak takut. Jadi mendingan kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Lebih tenang hidupnya. Oke, lanjut. Terus ya makin udah. takut dong, makin Memang kok aku nggak berasa gitu ya? Aku kok nggak Kok nggak ada simptom kok ini nggak ada ya? itu Gitu ya? Cewek tuh emang Udah kayak begitu kan. ya. Terus aku tuh nggak yang tes biasanya kan bisa tes tuh. yang iya. Aku kayak mikir nggak ngapa-ngapain sampai akhirnya tes darah hari ke-11 ke rumah sakit. Ke rumah sakit pun itu terus kayak ya udah aduh. Kan apa-apa tuh di WA ke istri ya itu. Terus waktu udah 3 jam nih kok nggak keluar. Hasilnya, hasil darah. Hasil darahnya biasanya cek darah pagi, siang gitu udah keluar gitu. Terus waktu Waktu keluar dia dikasih nggak tahu mau lihat. nggak mau lihat beta HCG. Biasanya hamil itu kamu cek darah beta HCG-nya naik nggak? Suruh aku yang lihat. Terus kayak jadi aku yang bukain BB ini ada gini, dia kayak gitu terus kayak, hah? Apa ini? Dia Nggak nggak ngerti. Aku kan nggak ngerti. Dia kan nggak pernah baca Iya, kan? aku kan nggak ngerti cara bacanya. Ya HCG itu apa? BHC nggak tahu dia nggak ngerti. Apa ini, Beb? Beb? Nggak ada Angkanya? positif nggak positif, angka tok. Dia tuh bilang gitu, angka tok. Hah? Ada angkanya, ngerti nggak sih? Kayak aku kayak Karena beta HCG itu kalau ada angkanya aja itu udah hamil. Udah hamil. Tapi nggak ada tulisan positif negatif kan aku nggak ngerti. Terus jadi aku waktu udah tahu hamil tuh aku cuma nangis kayak, "Hah, aku beneran hamil." Oh no. Aku kayak beneran hamil. Terus kalau kalian nanya gimana setelah the joy of knowing, kalau kalian udah ngelewatin itu, balik lagi. Dulu itu aku sering nebeng sama Pastor Seva. Di zamannya sebelum jadi pastor. Dia tuh selalu ngingetin, ayo C. Kan Seva kan begitu kan, selalu berapi-api. Dia ngomong, kita dalam hidup itu harus tahu now I know moment. Nanti kita tuh waktu when we look back, now I know gitu. Nah, the feeling of now I know tuh berasa nyata di saat aku tahu aku tuh hamil. Wow. Jadi aku langsung kayak, hah, aku bisa hamil. Yang dulunya aku cuman kepingin doa, Tuhan kasih aku hamil aja, ambilin lagi nggak apa-apa. At least I know rahimku itu Bisa. gitu. Waktu aku hamil itu aku kayak, wow, aku bisa hamil loh, Beb. Gitu. Jadi kayak, yaudah, semua akhirnya aku telepon parentsku, kasih tahu papa mamanya waktu itu parents mami daddy lagi di sama kita. Lupa. Iya, terus aku kasih tahu mami, berhubung kita hamil itu kayak doanya jutaan umat dia. Betul. Jadi satu gereja, ngaku satu umat enggak lah, Beb. Soalnya tiap kali kita I care, kita apa, yuk Sharingnya kan begitu. sharing ya kita menunggu. Jadi waktu tahu hamil kita kasih tahu keluarga inti. Jadi now I know momennya apa? Aku Jadi, bisa. Now I know penantianmu sama 8 tahun ini ya untuk Tuhan that itu moment reward gitu ya. aku gitu. Wow. Jadi kayak ternyata Tuhan itu Tuhan yang menjawab doa gitu. Sampai akhirnya kita kasih nama Anya tuh nama sendiri. Anya tuh artinya God answered gitu. Jadi ya kayak kita tahu bahwa lu mau siapa sih, seberapa iman lu, kalau Tuhan kasih itu Tuhan bakal kasih itu di waktunya dia gitu. Ya ngomongin pregnancy dan kamu nggak pernah pregnant, jadi waktu aku menjalani pregnancy itu pun yang ngasih tahu tuh cuman inti aja, yang lain itu kita nggak kasih tahu karena takutnya ada apa-apa, apalagi ini cuman hamil dari IVF, anything can be happening, right? Jadi akhirnya kita kayak mikir udah nggak usah sama siapa-siapa, jangan gitu. Akhirnya kita tuh menjalani pregnancy yang very smooth gitu, kayak banyak yang ngomong biasanya kalau
hamil muda tuh bisa ngeflag nggak boleh capek-capek apa, itu nggak ada yang terjadi di aku semua. Meskipun iya pregnancy IVF tuh banyak penguat ya, kita dikasih hormon-hormon yang supaya mendukung kita, iya injeksi-injeksi yang membuat kita itu penguat rahim gitu biar nggak ada apa-apa. Nah untungnya pregnancy-ku tuh lancar semua ya, iyalah aku mengalami muntah-muntah itu ya karena bawaan aja, tapi nggak ada major anything gitu kayak takutnya apa itu enggak gitu, sampai akhirnya kita decide berdua ini udah hamil agak gede, kita kayaknya harus pindah Surabaya lagi nih, lebih gampang kita pindah daripada kita udah bawa bayi pindah Surabaya lagi. Akhirnya kita waktu hamil 5 bulan ya Beb, Mei 2022 kita pindah Surabaya lagi gitu. For good. Iya for good beneran. Terakhir kalinya. Wow. Dalam keadaan Ini hamil. kayak ceritanya kayak seru banget ya. Kayak 8 tahun is not an easy Journey juga. lah ya. It's not short juga. Mungkin Koko sama Cece bisa kasih encouragement buat teman-teman di sana yang lagi nunggu gitu. Either nunggu kerjaan, nunggu pasangan hidup, nunggu anak, nunggu apapun itu, nunggu kesembuhan. Maybe you can encourage them gitu. Apa sih yang Kalian pelajari dari during season those season of waiting. Oke, kalau dari aku, mungkin kalian semua yang lagi nunggu udah sering lah ya diomongin sama pastor, sama mentor, sama temen. Jadi mungkin nggak usah ditambah-tambahin dari kita lah. Cuman apa yang kita rasakan waktu itu adalah komunitas itu sangat penting. Baik komunitas iCare maupun komunitas gereja. Dan aku maksudnya nggak ini bukan promosi ya untuk harus ke iCare atau untuk harus ke gereja. Tapi nyatanya memang sangat penting daripada kalau pas kita berdua di rumah sendiri tanpa temen, tanpa parents waktu itu karena kita di Jakarta. Kita nggak bisa loh, tapi karena kita disibukkan dan dikuatkan oleh teman-teman kita di iCare, teman-teman kita di komunitas-komunitas gereja itu yang membuat kita tuh selalu dipenuhi dengan joy gitu. Kalau dari aku sih yang penting memang komunitas, mungkin karena aku juga ekstrovert kali ya. Di recharge-nya itu kan karena kalau ketemu orang. Tapi aku waktu itu sangat, udahlah kalau lagi nunggu, lagi apa, pokoknya kita selalu connected dengan orang-orang yang pas dan of course connected ke atas juga gitu. Kalau dari aku mungkin menunggu itu nggak ada yang gampang ya, mau apapun lah, you name it yang tadi Henny mention gitu, nunggu jodoh, nunggu pekerjaan, nunggu apapun gitu. Tapi sebagai manusia yang beriman dan kita punya Tuhan gitu, aku cuma mau ngingetin bahwa let's just believe kalau Tuhan itu bukan Allah yang ngecewain gitu. Tuhan itu selalu now I know momennya tuh nanti kalian bisa rasain. Dan saat kalian udah terima itu, kalian tuh bisa tanya balik, Tuhan, what did I did right ya? What did I do? Iya, to deserve this gitu. Jadi meskipun susah apapun, selain komunitas, doa, temen apa yang bantu kita untuk tetap bisa berdiri, I guess dalam menunggu apapun itu kita harus ingat bahwa Tuhannya itu nggak pernah bohong. Tuhan kita tuh selalu setia. Kalau udah inget itu aja, mau kita terkoes-koes di bawah pun kalau kita inget itu pastilah kita kayak iya ya, wong ada Tuhan gitu. Jadi nanti waktu itu semuanya terjawab, itu semuanya udah dapet, nanti kalian bisa ngerti sendiri the miracle yang kalian alami itu jadi hidup gitu. Wow. Yang nggak bakalan kalian lupain. Kalau aku sih mungkin itu. Wow. So good banget. Thank you so much buat Ko Alfi, Nace Lucy yang udah berbagi cerita, berbagi wisdom buat kita. Nanti mungkin next time kita harus undang lagi untuk cerita part-part yang lain. Iya. So stay tune semuanya. Bye-bye. Bye-bye.